Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini anak-anak kita akan belajar di PB 5 dan 6. Tapi masih subtema 3. Temanya masih tetap tema 8. Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu petunjuk tempat. Gambar rambu yang pertama adalah rambu petunjuk masjid. Gambar yang kedua, rambu petunjuk tempat rumah sakit. Rambu yang ketiga, petunjuk tempat pom bensin. Perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan ada tempat yang dimaksud. Lengkapi papan petunjuk arah, lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, tadi ada pom bensin, ada rumah sakit dan juga ada tempat ibadah atau masjid. Kita tulis di situ ada pom bensin. Setelah ada pom bensin, ada rumah sakit. Setelah ada rumah sakit, di situ ada masjid ditulis di papan. Perhatikan papan petunjuk berikut. Yang pertama masjid, ada pura dan juga ada wihara. Kita perhatikan papan petunjuk ini. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju arah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Siti harus berjalan ke arah lurus. Dayu harus berjalan ke arah kanan. Lani harus berjalan ke arah kiri. Di sini ada gambar rumah ibadah Islam, rumah ibadah Buddha, rumah ibadah Hindu, rumah ibadah Kristen. Rumah ibadah Islam, rumah ibadah Buddha. Yang berikutnya, rumah ibadah umat Hindu. Yang berikutnya adalah rumah ibadah umat Kristen. Yang kita beri warna adalah rumah ibadah umat Kristen. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan tersebut disebut juga dengan keragaman. Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelasmu. Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Nah, misalnya Bu Fitri contohkan seperti ini. Seperti nama-nama teman-teman kalian, insya Allah Bu Fitri contohkan seperti ini. Dan yang beragama, yang memiliki pernah berpengalaman ke pantai, ada yang ke gunung, sungai, sawah, dan kebun binatang. Kita centang sesuai dengan pengalaman yang dialami atau yang pernah dia kunjungi. Seumpamanya Vicky, dia memiliki pengalaman di pantai. Kita centang di pantai. Begitu juga seterusnya sampai Riva. Riva memiliki pengalaman pergi ke pantai juga. Buatlah laporan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Disajikan dalam bentuk diagram. Yang pantai berapa, yang gunung juga berapa, yang sungai, yang ke sawah, dan juga yang ke kebun binatang. Sesuai dengan hasil pengamatan yang tadi, yang kita centang atau yang Bu Fitri contohkan di tabel tadi. Nanti disajikan ke dalam bentuk diagram. Apa saja keragaman yang kamu temukan di kelasmu? Ada keragaman suku, misalnya suku, sifat, pendapat, jenis kelamin, keragaman adat, dan juga keragaman
agama. Jadi di dalam kelas itu kita temui banyak beraneka macam keragaman. Apa saja yang telah kamu lakukan dalam menjaga kerukunan di kelas? Diskusikan bersama temanmu. Misalnya, saling mengerti, saling tanggung jawab, dan tidak egois. Ceritakan hasil diskusi di depan teman-temanmu. Ada banyak perbedaan atau keragaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu. Hal ini sesuai semboyan negara Indonesia. Semboyan Indonesia berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Sekian anak-anak di pembelajaran 5. Kita masuk di pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Nanti kita akan membuat cerita berdasarkan gambar ini. Buatlah cerita sesuai urutan gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai dengan gambar yang benar. Misalnya, nenek akan berkunjung ke rumah cucu dengan mengendarai bus umum. Bus nenek berhenti tepat di depan masjid. Nenek bertemu dengan Tommy. Lalu Tommy membantu nenek menyeberang jalan. Nenek mengatakan bahwa rumah cucu nenek ada di perumahan Lestari. Saat Tommy melihat papan petunjuk tersebut, Tommy mengetahui bahwa ia harus mengantar nenek ke arah kanan. Akhirnya, Tommy berhasil mengantar nenek ke tempat tujuan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ada rumah ibadah, ada rambu untuk menyeberang. Apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Yaitu memperhatikan ke arah kiri, ke arah kanan dan kiri apakah ada kendaraan yang akan melintas. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek merupakan kampung halaman nenek, ciri khasnya. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, kelepon, dodol, serabi, dan kue yang lain. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 5 orang atau 50 orang. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Ada 35 anak. Berapa banyak anak yang menyukai kelepon? Ada 25 anak. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Adalah kue lapis. Apa nama kue yang paling sedikit disukai? Adalah kue dodol. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Caranya adalah dengan cara mengurangi 50 dikurangi 40 adalah 10. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Simpulannya, kue lapis adalah kue yang paling banyak disukai. Sedangkan kue dodol adalah kue yang paling sedikit disukai. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitu pula agama sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Berdasarkan tabel ini, nomor 1, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Iya, kita centang. Belajar dengan tekun. Iya, kita harus centang.
Sikap yang ketiga adalah bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Nah, ini merupakan sikap menghargai. Maka kita centang. Yang keempat, selalu berpamitan kepada orang tua saat meninggalkan rumah. Nah, ini termasuk sikap menghargai orang tua. Maka kita centang juga. Sikap yang kelima juga kita centang. Carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah pakaian yang berasal dari daerah yang sama. Tulislah nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Yang pertama kita gunting, kita tempel, dan terus kita beri nama daerah. Yang pertama adalah Bali, yang kedua DKI Jakarta, gambar yang ketiga Aceh, kita sesuaikan. Gambar yang keempat Papua. Gambar yang kelima adalah Kalimantan Barat. Nah, ini kita gunting, kita masukkan yang rumah, kita masukkan ke dalam rumah, yang gambar pakaian kita masukkan. Adakah manfaat dari keragaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tuliskan pendapatmu tentang manfaat keragaman tersebut. Manfaatnya, keragaman pakaian di Indonesia adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis pakaian yang tersebar serta fungsinya. Sampai jumpa anak-anak di video berikutnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan mudah diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.